Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Billahi ta'ala wa ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'ul lillahi wal Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah dari kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syafi'il Mu'tadil yang masih membicarakan tentang kitab Shaum, hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12, di mana beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Kurban atau hari raya haji. Disebut hari raya haji karena pada bulan itu orang-orang sedang melakukan ibadah haji. Disebut hari raya Kurban karena juga pada hari itu, hari raya dan hari tasyrik, orang yang mampu itu disunahkan untuk berkurban. Baik, kita akan lanjutkan. Qala Tuhan rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Disebutkan dalam kitab Mughni bahwa hikmah puasa Arafah
menutup dosa 2 tahun, menutup atau menghapus dosa 2 tahun. Puasa apa? Yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah kemarin ya, tanggal 9 Zulhijjah yang insya Allah jatuhnya pada hari Ahad depan. Nah, bukan Ahad esok, Ahad depan. Itu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, di mana jamaah haji pada hari itu sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Disebut hari Arafah karena pada hari itu jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, kita disunatkan puasa pada hari itu, fadilahnya yaitu menutup atau menghapus atau bahasanya mentek menghapus ketik lah, bahasa kalangan sekolah titik dosa-dosa selama 2 tahun, jangan 2 tahun, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Nah, itu puasa Arafah. Dan puasa Asyura itu menutup dosa setahun, menutup dosa atau menghapus dosa selama 1 tahun. Asyura itu pada tanggal 10 Muharram ya, ini baru masuk lagi kita habis Zulhijjah ini ada Muharram karena hari Arafah itu adalah hari Nabi Muhammad SAW, yakni pada hari Arafah khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW ya. Sedang puasa Asyura adalah hari Nabi Musa, yang mana orang Yahudi berpuasa pada hari itu. Jadi hari Asyura itu hari diselamatkannya Nabi Musa daripada kepungan Raja Fir'aun ya, Raja Fir'aun Ramses III. Sedang Nabi Muhammad lebih mulia dari nabi-nabi sebelumnya, maka puasa pada hari Arafah itu menutup atau menghapus dosa 2 tahun. Nah, itu fadilah daripada puasa Arafah, hari Arafah. Sunat puasa pada tanggal 9 Muharram karena diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan lagi karena dijadikan ihtiyat atau cadangan kita bagi puasa Asyura. Kalau keliru menghitung tanggal, mungkin terdahulu sehari atau terlambat sehari. Itu pada bulan Muharram, dan 9 Muharram kemarinnya Tasu'ah. Kalau 10 itu Asyura, ya Asyura. Jadi sunat puasaan jangan pada hari Asyura itu jangan membubur Asyura kada puasa. Nah, salah. Ayo kita pada-padanya membubur, makanya kan puasaan pada hari itu baru bubur. Bubur karena ya kan boleh memang membubur Asyura itu kasih malam pembukaan boleh bisa ya. Kasih malam pembukaan diulang. Hari itu bagi memang makan bubur. Puasa kada, makanya dianjurkan Nabi itu puasanya puasa Asyura itu. Kalau yang bubur Asyura itu hanya tradisi, ya tradisi orang dahulu, karena pada hari itu tuh kesannya hari Asyura itu makanan kada ada kandisinya ya kan,
lalu dikumpulkan sedikit seorang makanan tenang, apa-apa dicampurkan, campur bau apa aja, kalau dia dikubur supaya cukup kerataan. Nah, itu kisahnya ya kan? Ya, ada terbuat segala umur, segala macam-macam, segala batu, ribuan banyak ini. 41 macam. Jadi yang disunahkan itu adalah puasanya, ya kan? Puasa di hari Asyura itu. Nah, kemudian puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini sunat juga. Puasa 6 hari pada bulan Syawal bagi yang berpuasa bulan Ramadan. Diterangkan di dalam hadis, ya, ini yang dibawa oleh Bilal radhiyallahu anhu, Bilal. Man shoma Ramadan sum'at fa'ahu sitti min Syawal kana kasiyamid dahri. Kana kasiyamid dahri. Ya. Tapi kalau yang di Bilal itu bukan pendek. Man shoma Ramadan fa'ahu sitti min Syawal fakaan nama shoma sanatan kullaha. Sama aja ini ya. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti puasa setahun. Sama seperti puasa setahunan. Nah, bagian kawal puasa bulan Syawal itu ya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Ayyub, tapi ini sudah lewat. Puasa Syawal, ya. Puasa yang mana kemarin itu? Puasa yang mana? Puasanya apa? Puasanya. Satu amal kebajikan digandakan pahalanya 10 kali lipat. Maka puasa sebulan Ramadan menjadi 10 bulan. Ya, menjadi 10 bulan hitungannya nih. Kan 30 kali 10. Janganlah 30 hari kali 10 pahalanya digandakan. Kali 10 300 tadinya. Nah, dengan sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari bulan Syawal sama seperti puasa 2 bulan. Dari jumlah semuanya seperti setahun. 6 hari kali 6 kali 10 60. Jadi sama dengan puasa setahun. Itu apabila kawan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Terserah aja hendak di pemula angka, hendak di panamakan, hendak di ujung. Yang penting puasanya itu di bulan Syawal. Hendak berselang-seling bisa juga pada musibah urut selang-seling ya. 1 hari puasa kena esok, 2 hari kena puasa, 1 hari puasa kena 3 hari kena puasa. Yang penting itu mana 6 hari di bulan Syawal, ya kan? Dapat dipahami seperti yang diterangkan di atas bahwa tidak diperoleh seperti puasa setahun terkecuali bagi orang yang mengerjakan puasa Ramadan cukup 30 hari. Jadi kalau orang ada puasa, misalnya dia kan ada bolong-bolong, berarti kada memperoleh di puasa yang setahun ini, ya kan? Kecuali orang yang mengerjakan puasa Ramadan cukup 30 hari. Sedang orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan
maka tidaklah memperoleh fadilah yang seperti itu. Dan sunnah baginya puasa 6 hari bulan Syawal sekalipun tidak puasa bulan Ramadan. Sunnah kerja ya, misalnya puasa Ramadan banyak bolong-bolong juga, tetap ya sunnah tanah puasa Syawal tadi cuma tidak memperoleh pahala seperti setahun tadi, itu aja jangan karena banyak bolong. Tetapi jika luput puasa bulan Ramadan tanpa udzur, ya. Tetapi jika luput puasa bulan Ramadan tanpa udzur, janganlah berpuasa sunnah Syawal sampai selesai mengqadha puasa Ramadan, karena wajib menyegerakan qadha. Dan kalau juga dikerjakannya qadha sebulan Syawal, maka sunat mengqadha puasa 6 hari bulan Syawal di dalam bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi diraja sedikit apabila puasa bulan Ramadan itu apa namanya luput, kita luputnya itu tanpa udzur, artinya tidak ada sebab. Sudah sedikit, janganlah berpuasa sunnah Syawal, ya, ada usaha juga sedikit. Nah, tapi yang baiknya puasa sunnah Syawal itu diniatakan untuk mengqadha, ya, mengqadha yang ketika di bulan Ramadan tadi diqadha di bulan Syawal, ya. Nah, lalu puasa yang 6 harinya itu dikerjakan di bulan berikutnya, bulan Dzulqa'dah. Habis Syawal Dzulqa'dah. Itu qadha juga ya kan, mengqadha. Jadi nang wajibnya di qadha, nang sunatnya tak qadha kalau pada bulan satu. Ya kan, yang mestinya bulan Syawal. Cuman yang habis mengqadha puasa Ramadan. Maksa sama bulan Dzulqa'dah. Mengqadha puasa sunnah. Kalau seseorang puasa qadha atau puasa nazar atau puasa sunnah lainnya di dalam bulan Syawal, apakah ia memperoleh pahala puasa sunnah Syawal atau tidak? Syekh Ramli berkata di dalam kitabnya Nihayah, ia memperoleh pahala sunat Syawal kalau tidak dikosotnya mengerjakan puasa sunat Syawal itu sesudahnya, ya. Ujar dari apa nih? Syekh Ramli tetap ini dapat pahala sunat Syawal, ya, kalau tidak dikosotnya, artinya tidak diniatkannya mengerjakan puasa sunnah itu sunat Syawal, ya kan? Ini usia saya Ramli, artinya orang yang misalnya kan puasa Ramadan ada tunai, ada bolong, ada tertinggal, lalu di qadha puasa Ramadan itu di bulan Syawal, apakah ini dapat pahala puasa bulan Syawal? Udah sekarang ini tetap dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal, asalkan ini jangan berniat puasa Syawal, ya, tapi dinyatakan puasa Ramadan. Tetapi kalau dikosotnya mengerjakan puasa sunat Syawal sesudah berniat qadha, maka tidaklah mendapatkan pahala puasa sunat Syawal. Nah, namun kemudian apa? Namun diniatakan qadha tadi langsung puasa Syawal, karena dapat pahalanya puasa bulan Syawal. Nah, jadi yang baiknya itu
puasa di bulan Syawal itu dinyatakan mengkodok puasa Ramadan. Nah, puasanya ada tunai, ada bolong-bolong, gitu ya kan? Ada puasa, misalnya ada sebab sakit kah, sebab dalam perjalanan kah, ya kan? Kalau sedang berpuasa kan kita kalau di dalam perjalanan memang boleh tidak berpuasa. Sakit misalnya dalam bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, itu adalah uzur karena ya kan. Nah, uzur. Karena dengan kosong yang seperti itu maka berubah dari puasa Syawal. Ya, aku melihat dua-dua niatnya lalu berubah menjadi puasa Syawal. Maka hendaklah dikerjakan puasa sunnah Syawal sesudah mengerjakan puasa qadha kalau masih ada sisa hari bulan Syawal. Dan hari bulan Syawal, dan kalau ternyata sudah habis, maka sunnah mengqadha puasa sunnah Syawal pada bulan Dzulqa'dah, bulan sesudahnya. Kalau seseorang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian diiringi lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya juga sama dengan puasa setahun. Karena itu, karena satu kebajikan dibalas 10 tadi, 10 kali ganda. Kalau demikian, bagaimana hubungan puasa 6 hari bulan Syawal dengan puasa bulan Ramadan seperti yang diterangkan di dalam hadis? Jawabnya bahwa puasa 6 hari bulan Syawal dengan puasa Ramadan sama seperti puasa setahun yang tidak dilipat gandakan pahalanya. Dan puasa 6 hari yang bukan pada bulan Syawal sama dengan sebulan Ramadan seperti puasa setahun dengan tidak digandakan pahalanya, seperti puasa sunat 3 hari pada setiap bulan yang 12 bulan dalam setahun, maka seperti puasa sunat setahun. Jadi yang maksudnya yang dengan sama puasa setahun tadi itu puasa standar, ya kan? Pahalanya itu kan standar, istilahnya standar artinya 1 dibalas 10. Setiap kebaikan itu ya kan, setiap kebaikan pasti dibalas 10 itu minimal sudah 10 itu. Tapi kalau memang Allah menghendaki bisa lebih dari itu, kan? Bisa jadi 700, ada 10 lagi 700 bisa kalau Allah menghendaki. Ya kan? Itu karena lipat gandakan. Ada yang dari itu setahun itu hanya itu puasa standar aja kan, standar aja. Dianggap telah tercapai puasa sunat Syawal dengan dikerjakan secara bersambung atau dikerjakan dengan cara terpisah, baik disambung dengan hari raya atau tidak. Tetapi mengerjakan dengan cara bersambung dengan hari raya lebih afdal karena menyegerakan beribadah. Nah, jadi saya lihat puasa 6 hari itu yang afdalnya jangan Kamis hari raya langsung puasa. 1 Syawal puasa esok langsungnya puasa nanti puasa 6, itu yang paling afdal. Kalau menunggu kena dulu yang ada ya kan. Kalau kena aja dulu jangan mau lagi banyak orang selamatan haji kan ya. Kata ini yang ambil selamatan apa lah. Sarjana itu kan yang afdalnya. Atau misalnya kena dulu selamatan lagi kan. Yang bagusnya
memang setelah hari raya itu ya kan. Karena kalau berkena-kena itu kadang ada tagawi, kena aja dulu, sekalinya luput lalu, nah biasa namun ulun kata kawan apa kena-kena itu kalau lagi puasa ya kan, habis hari raya itu langsung aja, hari raya sehari itu kan satu sawal buat hari raya, esok langsung kan puasa lagi. Jadi bekas puasa yang Ramadan itu masih ada berkasnya ini terasa gitu lah. Kamu sudah lawas hanya puasa kurang satu hari ini. Kerasaan benar ya kan? Kerasaan pas puasa sudah hilang pas puasa Ramadan sudah hilang. Lalu menguasai kurang ya, nah itu berperan sedikit. Macam yang kedua dari puasa ialah puasa yang dikerjakan berulang ya dengan sebabnya berulang-ulang seperti puasa 3 hari muti apa 3 hari muti yaitu hari yang ke-13, 14 dan 15 setiap bulan. Karena Nabi SAW memerintahkan Abu Dzar mengerjakan puasa pada hari-hari yang seperti itu. Adapun hikmah puasa 3 hari setiap bulan karena setiap satu kebajikan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka pada 3 hari dalam sebulan sama dengan puasa sebulan. Nah, hikmahnya ya kan, orang yang puasa 3 hari dalam sebulan, 3 hari hari putih itu apa? 12 apa 13, 14, 15 bulan. 13, 14, 15. Karena itulah disunatkan puasa 3 hari dalam sebulan sekalipun bukan hari muti. Tetapi puasa pada hari yang ke-13 dan dari bulan Dzulhijjah itu haram karena jatuh pada hari tasyrik. Oleh karena itu diganti dengan hari yang ke-16 sebagai ganti dari hari yang ke-13 agar lebih berhati-hati. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari putih, yang sebagiannya mengatakan ialah hari ke-12 dan sebagiannya lagi mengatakan hari ke-13. Dan sunat puasa pada hari hitam, yakni tanggal ke-28, 29 dan hari ke-30. Ini hari hitam sunat juga pada setiap bulan. Dan kalau bulan itu hanya 29 hari, maka hari yang ke-30 itu diganti dengan hari ke-27. Misalnya harinya apa, bulannya itu 30 hari, 28, 29, 30. Kalau misalnya bulannya itu cuma 29, berarti mulai 27, 28, 29. Ini hari hitam namanya kan, hari penghabisan bulan. Kalau yang putih tadi hari pertengahan bulan. Dan sunat puasa pada hari ke-27 dan seterusnya karena para ulama berbeda pendapat tentang awal hari hitam. Sebagian mengatakan hari ke-27 dan sebagian lagi ada mengatakan hari yang ke-28. Macam yang ketiga yang dikerjakan pada tiap minggu, yakni setiap 7 hari, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Karena Nabi SAW bersabda, innahuma tu'radu fihima a'malu fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun. Artinya bahwa 2 hari Senin dan Kamis yang dinaikkan pada kedua hari itu segala amal
maka aku senang dinaikkan amalku sedang aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Ada juga puasa Senin Kamis, ini sunat juga. Puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Lalu pernah Nabi ditakoni, kenapa sampeyan jadi puasa hari Senin? Ya. Nah, jadi Nabi menjawab, aku puasa hari Senin karena aku dilahirkan pada malam Senin. Ya, jawaban Nabi dari sini mensyukuri hari kelahiran. Kemudian tanya kenapa dia puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu hari diangkatnya amal mingguan diangkat oleh Allah Subhanahu malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini aku suka apabila amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ketahuilah bulan yang terafdal berpuasa seluruh bulan Ramadan. Sesudah bulan Ramadan maksudnya adalah bulan haram. Ketahuilah bulan yang terafdal berpuasa sesudah bulan Ramadan adalah bulan haram, yaitu 4 bulan dalam setahun. Ialah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan yang terafdal dari 4 bulan itu adalah bulan Muharram. Sesudah itu bulan Rajab dan sesudah itu bulan Dzulqa'dah. Sunat puasa pada bulan Sya'ban sesudah bulan haram. Karena Nabi SAW bersabda, karena Nabi SAW berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Timbul pertanyaan, apa sebabnya maka Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, sedang bulan Muharram lebih afdal dari bulan Sya'ban? Jadi buat pertanyaan ya, apa sebabnya Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sedang bulan Muharram lebih afdal dari bulan Sya'ban? Jawabnya, mungkin karena beliau pada bulan itu banyak menghadapi uzur yang menyebabkan beliau tidak dapat berpuasa di bulan Muharram, atau diperkirakan bahwa Nabi SAW belum mengetahui tentang kelebihan bulan Muharram terkecuali pada akhir hayatnya. Makruh berpuasa khusus pada hari Jumat. Makruh berpuasa khusus pada hari Jumat, terkecuali kalau berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya ya. Nah, jadi berpuasa di hari Jumat itu hukumnya makruh. Nah, jadi kalau hendak berpuasa misalnya hari Jumat, misalnya digandeng dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Yang misalnya Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, jangan bertunggal hari Jumat, itu hukumnya makruh. Karena Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati illa yasuma yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Artinya jangan salah seorang kamu berpuasa pada hari Jumat terkecuali dia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, jadi kita tidak boleh jangan puasa bertunggal hari Jumat, ya. Misalnya nih hari apa? Hari Arafah misalnya hari Jumat. Nah, pasti kita harus gandeng dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Apa yang tadi sampai sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita.
kita, alhamdulillah dengan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan segala hajat kita, dengan agama dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.